Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola, dengan kebahagiaannya sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang tandang ke Pamplona berhadapan dengan Osasuna dan menang dengan skor 2-1. Ada bapak-bapak Robert Lewandowski yang mencetak gol melalui insting strikernya, ya, sundulan yang sangat berkelas, dan juga ada gol dari hiu ompong kita akhirnya punya gigi juga dan menjadikan gol kedua untuk Barcelona. Walaupun sempat Barcelona kebobolan, tapi skor 2-1 untuk Barcelona menutup jalannya laga. Gue mau bahas Barcelona, ya, banyak banget yang mau gue bahas nih. Yang pertama, Barcelona akhirnya bisa menang ugly win, ya, main jelek tapi menang. Dan juga ada beberapa pemain Barcelona yang the real mediocre, dan ada beberapa pemain Barcelona yang memiliki mental juara, ya, bukan mental pengen jadi juara tapi mental juara, ya. Diantaranya gue sebut aja langsung Fermin Lopez, gue bahas nanti, ya. Gavi, ya, mediocre. Fermin Lopez world class buat gue. Fermin Lopez world class. Dan juga ada beberapa pergantian Hansi Flick yang buat gue pergantian yang sangat benar yang dilakukan oleh Hansi Flick dan menahan Robert Lewandowski sampai akhir laga. Dan akhirnya Lewandowski mendapatkan umpan, yang mana umpan tersebut memang harus diberikan kepada seorang striker dan dituntaskan melalui insting goal gathernya dari Robert Lewandowski. Untuk itu Barcelona menang, mendapatkan 3 poin dan memperlebar jarak bersama Real Madrid, pesaing terdekat kali ini, dengan 14 poin. 14 poin, ya. Ini udah mau menuju Liga Tani. 14 poin, tapi Madrid masih main nanti lawan Espanyol. Kalau Madrid gagal menang, ya, seri, bahkan kalau kalah udah selesai, Barcelona menang. Dan kenapa? Barcelona hanya butuh 3 poin aja. 3 poin untuk menjadi juara. Mau menangnya nanti pas El Clasico, menangnya nanti di match setelah El Clasico, yang jelas hanya butuh 3 poin. Itu yang mau gua bahas pada kesempatan kali ini. Tapi teman-teman, jangan lupa dulu untuk subscribe video ini, ya, biar kalian dapat notifikasi kalau gua upload video, biar masuk algoritma YouTube kalian, dan kalian juga bisa share pendapat, argumen terbaik kalian yang kalian harus lontarkan di kolom komentar, ya, baik yang setuju maupun gak setuju sama poin-poin yang gue sampaikan. Silahkan, ya, gue selalu mendoakan kalian biar semakin sehat, semakin sukses, semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin cermat, ya. Kalian bisa menang melawan kehidupan. Itu dia. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, intermezzo dulu. Jarak sekarang 14 poin, ya. Memang udah terlalu jauh. Barcelona hanya butuh 3 poin. Tapi kalau nih Real Madrid gagal menang lawan Espanyol nanti, udah, ya, menurut gua El Clasico nanti nggak usah nurunin skuad utama, turunin aja Barca Femini, ya kan? Ada Itana, ya, jago-jago tuh. Itu juga belum tentu menang kalau nggak dapat penalti kali, ya, Madrid, ya. Mainin aja daripada La Masia, takutnya masih ngelawan, masih terlalu sulit, ya. Kita kasih Barca Femini aja. Ini kan jago aja, udah kayak lebih jago dari cowok gitu. Ya, kasih Barca Femini. Tapi kalau imbang nih, kalau imbang dan kalah, berarti kan Barcelona udah auto menang. Udah, kasih Barca Femini aja. Ya, coba mau lihat gua masih harus pakai penalti gak? Masih harus Barcelona ada kartu merah dulu gak? Ya, itu dia. Oke. Jaraknya seperti itu. Jadi skemanya hanya 3 poin yang dibutuhkan Barcelona. El Clasico menang, nanti Madrid menang nih ntar malam, ya. Jadi masih ada jarak buat ngejar. Tapi kalau Barcelona menang lawan El Clasico, di El Clasico lawan Madrid, Barcelona juara, ya. Kalaupun imbang dan kalah, Barcelona menang di laga berikutnya, Barcelona juara. Kalaupun di laga berikutnya imbang, tapi imbang 3 kali, Barcelona masih juara, ya. Apalagi Madridnya nggak menang lagi, nah, selesai. Tapi kalau Barcelona kalah mulu, itu agak berat. Tapi ya, agak berat, tapi itu skema ya paling buruk, ya. Madrid bisa juara kalau Barcelona kalah mulu. Itu. Nah, sekarang kita bahas Barcelona berhadapan dengan Osasuna. Jujur ngantuk. Jujur.
Ya, gue ampe di di menit keberapa lah gue buka Suci Kompas TV gue buat naikin mood gitu, nonton stand up. Pas balik lagi tetap ngantuk. Ya, kenapa bisa bikin ngantuk seperti ini? Yang pertama, masih ada beberapa pemain Barcelona yang yang mentalnya nih masih mental mau juara, bukan mental juara. Kalau lu mental juara, lu determinasi tinggi dari awal tuh. Keinginan untuk mencapai sesuatunya itu sangat tinggi. Lu mau menang duel, lu mau menang one on one, lu mau ngerebut bola, lu mau cetak gol, itu tinggi. Tapi kan kita lihat nggak ada yang hanya beberapa pemain yang memiliki mental juara di Barcelona. Itu. Sementara Osasunanya sendiri, Osasunanya emang pinter. Ya, lu pasti nih yang nonton full match, pasti bingung nih. Ini sebenarnya siapa yang lagi mendikte permainan? Apakah Barcelona sengaja main jelek biar dapat counter attack, atau memang ini tempo Osasuna? Nah, bingung tuh di situ tuh garisnya tuh. Yang mana nih? Tapi kalau gua ngerasa Osasunanya yang pinter. Transisi negatifnya dia bagus. Bagus banget. Ya, dia langsung bikin blok, dia memotong jalur passing, mengcover area, dia bahkan mid semi low block. Jadi itu yang dilakukan oleh Osasuna, sehingga apa? Sehingga karena nggak ada Yamal, nggak ada kreativitas selain Pedri, ya Olmo juga kurang, Fermin main di wide, Pedrinya pun lagi kurang. Nah, ini bahaya banget. Pedri kurang, Barcelona jadi kurang gitu gua. Nih kayak mana pemain lain mana? Itu. Ya, jadi buat gua yang ngontrol pertandingan semalam itu 90 menit sebenarnya adalah si Osasuna. Namun Barcelona memiliki keberuntungan memiliki kiper yang bernama Johan Garcia. Bahkan dia man of the match karena ada save-save krusial beberapa kali ya. Itu ngeri banget ya Budimir ngeri banget ya. Budimir ngeri. Garcia masuk ngeri, Raul Garcia. Ya, jadi sekali lagi, match Barcelona Osasuna yang mengontrol pertandingan adalah Osasuna. Namun sangat disayangkan Osasuna tidak terlalu klinis ketika memiliki peluang. Dan juga Barcelona terselamatkan oleh beberapa save krusial dari Johan Garcia. Kenapa Barcelona bisa menang? Ya Barcelona hanya memiliki beberapa peluang namun bisa jadi gol. Ya, peluang Robert sama peluang Ferran. Ingat, Ferran bisa golin 1, iya, dari berapa peluang itu. Robert Lewandowski ya sama lah, cuma aduh spektakuler sih golnya buat gue. Itu. Oke. Kita ke Barcelona 4-2-3-1 ya. Johan Garcia udah man of the match. Keren, kiper keren. Ya walaupun gue bilang kalau di level tertinggi nanti ketika berhadapan dengan tim yang seimbang lawan Barcelona ya tetap aja keteteran. Ya buktinya di Liga Champions. Tapi buat maraton jangka panjang Johan Garcia top ya. Jadi terima kasih buat Johan Garcia, lu adalah salah satu orang yang berpengaruh yang bikin Barcelona bisa jadi juara kalau juara nanti. Gue inget save lu gimana lawan Espanyol, gue inget save lu beberapa kali lawan ya klub-klub yang harusnya Barcelona kalah jadi nggak kalah gara-gara lu. Johan Garcia itu memang kiper yang ada di Barcelona. Itu. Nah, duet 2 Kubarsi Gerard Martin, bro. Gerard Martin itu terutama 26 pertandingan dia gak pernah kalah. 26 pertandingan dia gak pernah kalah. Ya dia 25 main gak pernah kalah. Ya mungkin imbang gitu, tapi gak kalah nih orang nih. Anomali nih emang nih. Ya, Gerard Martin terutama. Jadi gue ngerasa buat back, kalau Barcelona masih main high defensive line nggak perlu beli back. Tapi kalau Barcelona mau mengendurkan serangan, mau main kayak kemarin tuh, kayak tadi lawan lawan Osasuna, harusnya beli back. Itu dan juga jangan lupa beli back kanan dan back kiri. Ya, gue lagi sebel sama Konde yang mediocre. Eric Garcia mainnya juga sama Konde. Ya, beda di rambut aja dia. Cara mainnya sama. Jadi ya kalau Barcelona beli back, ya 2 lah sekalian lah, back tengah, back sama back sayap, udah itu. Ya Eric Garcia kuring main di back.
Ya Cancelo oke lah, cuma ada beberapa kali telat turun, udah. Nah, kita ke tengah nih. Gavi. Ya ampun. Udah statement gua nggak bakal ubah. Gavi ini mediocre. Ya, bro, Gavi bro, 21 tahun. Sudah mengoleksi 55 kartu kuning. Ya, Gavi. Oke lah dia dapat Golden Boy ya. Golden Boy dapat oke. Gue juga sih mempertanyakan Golden Boy-nya Gavi. Ya dan sebagai fans Barcelona harus dukung. Tapi nggak ada nggak ada prinsip-prinsip La Masia-nya dia. Nggak ada nilai-nilai La Masia-nya dia. Ya, pemain La Masia nih, lulusan La Masia yang paling nggak tenang tuh kayaknya si Gavi deh. Dapat bola nggak ada yang pressing, panik. Ya, ada yang pressing back pass. Bola masih di tengah. Back Barcelona masih banyak. Lawan di tackle. Kartu kuning. Ya. Jadi gol, jangan kan jadi gol, jadi peluang juga belum tentu di tackle kartu kuning. Ngerugiin diri sendiri, ngerugiin tim, ngerugiin atlet. Pemain lawan cedera, Gavinya kartu kuning, klub bayar denda. Itulah ya. Gavi nih tunjukkanlah kelebihannya selain pernah dideketin sama anak pangeran ya kan. Tunjukin lah kalau lu emang La Masia tuh. Gue ngerasa kayaknya dasar-dasar sepak bolanya juga dia emang kurang gitu loh. Apa kayak anak yang nyogok gitu. Nah udah mulai suzon nih, nggak boleh nih gue. Cuma lihat deh lu yang nih ya, yang SSB lah minimal nih nonton video gue SSB. Ya sekolah sepak bola, nggak usah sampai suratin, nggak usah sampai yang kelompok, usia kelompok. SSB aja yang diajarin dasar sepak bola. Gimana lu ngeliat Gavi? Dioper, kontrolnya lepas, nggak ada yang pressing, panik, di pressing back pass, nggak nolong temen itu Gavi, nggak nolong temen. Udah keluarlah Gavi lah, mau di loan kayak mau diapain, nggak ada nilai-nilai Barcelonanya, La Masia-nya nggak ada, udah selesai Gavi. Pedri gue baru kayak dapat lagi nih, kayak Pedri ternyata memang sesakral itu di Barcelona, emang roh. Pedri main jelek, harusnya kan wajar ya. Masa iya dalam 38 pertandingan 38-38-nya bagus. Pedri main jelek, masa Barcelona ikutan jelek? Yang lainnya gimana? Tuh bahaya tuh. Ya, bisa gak Barcelona main kalau Pedri lagi jelek, mainnya juga bagus gitu. Biar yang lain kayak kerja ada gitu. Masa semuanya di Pedri sih? Menaruhkan nyawa di Pedri bahaya tuh. Itulah ya. Dan hampir cedera Pedri, untung gak bisa bangun lagi, bisa bangkit. Selebihnya ya udah nih, gue lagi ngeliat beberapa kali Pedri main agak jelek nih, sampai bikin Barcelona jelek. Hati-hati tuh di situ tuh. Dah aman lah Pedri. Roni Barhaji. Gue kalau ada pertanyaan Roni Barhaji enaknya diapain ya? Dikasih kesempatan. Apalagi kalau udah ngunci gelar, dikasih kesempatan. Kesempatannya juga yang adil. Kesempatannya adalah dia minimal dioper mirip-mirip sama Yamal lah. Ya, lihat cara dia dribble, passing, ambil keputusan, lihat. Ya, udah itu aja syarat pertama buat gue. Dioper minimal mendekati passing pemain lain Barcelona ke Yamal. Misalkan Yamal dipassing dari pemain lain tuh kayak berapa puluh kali gitu, samain passingnya. Misalkan Yamal dipassing 60 kali, dia passing 50 kali gak apa-apa gitu. Setelah itu kita lihat tuh apa nih pergerakannya nih. Kalau mau ditambahin lagi syarat berikutnya apa? Dikasih fullback yang bagus, biar unitnya bisa kerjasama bagus, biar percaya sama dia. Karena gue ngeliat senior Barcelona juga gak percaya sama Rooney, fullback Barcelona juga gak mendukung Rooney ya. Jadi kesempatannya ini sangat sempit buat Rooney. Momen krusial, momen-momen akhir, di passing juga gak terlalu banyak, lalu punya fullback yang kurang. Jadi kalau mau adil ya, Rooney susah sih ada Yamal sih ya. Kalau Barcelona gak ada Yamal sih gue berani gitu bilang, kasih Rooney passing sebanyak teman-teman lain passing ke Yamal, dan kasih
unit yang juga bagus, yang menjadi support system Rooney. Cuma karena ada Yamal kayak ya udah pilih Yamal aja kan gitu ya. Bingung tuh gue tuh. Tahu lah diapain lah, terserah kalian coba guys. Di kiri nih Fermin Lopez satu-satunya pemain yang paling terlihat memiliki mental juara. Ya karena dia udah pernah ngegendong Spanyol di Olimpiade. Tuh liga-liga usia kelompok dia udah sering ngegendong. Jadi tumbuh tuh. Dan paling ngotot kan. Bola hilang tanggung jawab, diambil. Bantu turun. Ya Cancelo naik kekencengan, dia yang backup. Ya Cancelo udah melebar nih sisi wide, dia inverted. Dan lu bayangin tuh, kayaknya dia tuh underrated deh. Ya, lu lihat GA-nya dah, gol sama asisnya juga sama-sama banyak. Untuk seorang yang diplot sebagai second striker, bahkan sekarang lebih sering ke flank itu. Nah, itu Fermin Lopez. Robert Lewandowski. Gue udah bilang ya, Robert Lewandowski, buat fans Barcelona, siapin energi dan air mata untuk menangisi Robert Lewandowski. Kalau dia pergi, aduh, gue sih ya di saat orang-orang lain datang ke Barcelona dengan gaji besar, pasti Barcelona lagi banyak uang, skuadnya juga mewah, tapi Robert Lewandowski hampir kebalikannya, gajinya turun, walaupun masih besar tapi gajinya turun, unitnya lagi demek. Ya, dia bangun Barcelona bareng. Dia bantu narik nih, kalau Barcelona itu kapal pesiar, dia bantu nambel yang bolong, dia bantu jadi awak kapal. Sehingga sekarang Barcelona berjalan lagi. Robert Lewandowski, bro. Dan dia bisa mencetak gol. Ya, gol-gol kelas dunia itu, jujur. Ya, udah itu Robert Lewandowski. Gue gak tahu masa depannya minggu depan mau diomongin. Nah, sekarang approach dari Hansi Flick ya untuk mengganti Gavi sangat harus diganti Gavi tuh. Kalau enggak 10 pemain aja Barcelona. Dan juga untuk stay berada tetap di lapangan Fermin dan Robert Lewandowski itu keren. Ya, Olmo ditarik, Roni ditarik. Udah keren itu. Kenapa gue bilang keren? Karena belum ada yang ngumpan Robert Lewandowski anjir. Keluar anjir dah tuh. Belum ada. Sampai Rashford ngasih bola enak. Tuh bola-bola striker sering bisa ngelakuin gitu. Sering juga Lewandowski golin. Masalahnya apa Lewandowski nggak golin? Kan nggak ada yang ngumpan kayak gitu. Itu. Ya, jadi dimainin Robert, Fermin langsung kerja. Ferran menyelesaikan. Udah selesai. Menang. Bernal masuk. Udah aman. Ya kebobolan 1 deg-degan tambah 8 menit udah kunci. Buat gue emang 2-0 sebenarnya kill the game. Tapi 8 menit kayak wah hidup lagi nih, mati suri nih. Enggak kill nih. Udah itu aja sih. Itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Jadi kesimpulannya match kali ini, pergantian Hansi Flick tepat. Pemain masih ada yang mental mediocre, mental mau jadi juara bukan mental juara. Ada beberapa pemain yang harus diberikan kesempatan atau di loan. Itu aja sih. Itu yang bisa gue sampaikan teman-teman. Sama satu lagi, nih di media sosial ya. Nih yang mau ngeklip deh silakan. Bro, ini kita bro, fans Barcelona ya, posisinya lagi happy bro. Lagi happy. Ya menang lawan Osasuna, 14 poin jaraknya sekarang, walaupun nanti ya pasti dipepet lagi. Osasuna tuh tim yang ngalahin Real Madrid. Bahkan di Bernabeu ya. Di Bernabeu. Ya. Dan Barcelona sekarang sudah berada di pintu juara. Ya, yang tadi gue katakan 3 poin lagi. Jadi intinya adalah kita ini lagi happy, ya. Kita nggak bakal sakit hati dengan ucapan apapun. Kita nggak bakal bad mood dengan komentar apapun. Ya, jadi lu mau komentar yang penting 15 UCL, Barcelona belum ngejar trofinya Real Madrid, 12 tahun puasa UCL, bro, yakin lah bro, kita baca itu ketawa. Kita gak sedih, kita gak sakit hati. Ya, yang ada kita mikirin perasaan kalian. Lu komen kayak gitu,
sambil ngapain? Kita sambil happy nih. Belum yang Senin kerja mood lagi makin lancar, yang mau belajar semakin semangat, ya. Lihat hasil, lihat klasmen, kita lagi happy. Apapun komentar kalian, kita baca sambil tertawa. Ya, justru kita nih yang khawatir sama kalian, ya. Kalian tuh komentarin, ya, atau banter-banteran sambil ngapain? Kita lagi seneng, ya. Objektif aja, sebagai fans sepak bola lagi happy. Pun kalau Madrid yang mau juara, ya pakai kalau nih Madrid juara, gue nggak bakal komen aneh-aneh. Gue nggak bakal kayak, gue tahu posisi lu lagi happy gitu, gue nggak mau mengganggu kebahagiaan lu, ya, kecuali lu menangnya aneh-aneh ya. Ya udah silakan, ini momennya lu gitu. Jadi sekali lagi, apapun komentar kalian yang dilontarkan, gua nggak mau ngomong kami, gua fans Barcelona lagi happy, kita pasti baca komennya sambil ketawa, sambil seneng, sambil bahagia. Ya justru kita khawatir, ya, kalian nih komennya sambil ngapain, itu aja. Ya kalau kalian komen sambil happy juga ya nggak apa-apa, kita sama-sama seneng, itu aja. Tapi Barcelona mau juara gitu kan, nggak puasa gelar, itu aja. Itu yang bisa gue sampaikan teman-teman. Jangan lupa nonton live reaction Super Soccer, ya. Terus juga nonton film Tiba-tiba Ada Setan mau 1 juta, ada gua itu nonton tuh. Dan juga ada Dance TV podcast Peluit Akhir yang semakin seru, bintang tamunya makin gokil-gokil. Itu aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nonton Pandit Suci di YouTube-nya Yuda Keling, ada gua.